Kuasa hukum sudah kantongi pembunuh Brigadir J, bukan Baradae, tapi ajudan Ferdi Sambo yang lain. Yang dilaporkan itu apa? Tentu yang dilaporkan itu adalah sebuah kejadian yang tembak-menembak. Tapi ada tapinya, ya kan? Karena melapor kepada bawahan, jangan lupa yang melapor adalah irjen atau istri irjen, ya, which is pangkatnya 2 di atas kombes, ya, di atas kapolres. Maka bisa jadi yang dilaporkan kejadian yang sesungguhnya, tetapi dibuat atau diperintahkan membuat versi yang kemudian di press conference kan. Kita melihat bahwa dari aspek hukumnya, ya, pembunuhan ini sudah jelas, sudah ada kematian, ya, sudah ada kematian, ya, bahkan itu sudah dikuburkan. Tapi persoalannya yang menjadi pertanyaan di sini adalah sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku-pelakunya. Kemudian alasannya apa? Ternyata alasannya katanya si Brigjen Y melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri dan juga pengancaman. Kemudian menembakkan 7 peluru. Kalau ditegur, ya, dia menembakkan 7 peluru, ditembak 5 peluru. Ini sudah aneh. Ya, sudah aneh, ya. Karena seketika itu juga, saya hari itu juga dapat informasi ada luka. Itu yang kemudian, apakah itu yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan oleh Kapolres dilaporkan atau tidak dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Lalu kenapa pula setelah kejadian itu, ya kan, kejadian itu tiba-tiba ada adegan pelukan antara Kapolda dan Irjen Ferdi Sambo. Ya. Kejanggalan-kejanggalan di dalam masyarakat ini, di dalam persoalan ini, itu yang justru membingungkan, menjadi persoalan ini menjadi besar. Itu gitu, karena kejanggalan-kejanggalan yang tadi ini dapat mempengaruhi opini publik gitulah. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan orang yang diduga mengancam akan membunuh Brigadir J bukanlah Baradae yang selama ini sering disebut-sebut. Ia mengatakan teror itu datang dari ajudan Irjen Ferdi Sambo yang lain. Kamarudin mengatakan sudah mengantongi nama pelaku. Menariknya, polisi yang diduga mengancam ingin membunuh Brigadir J ini ada di foto Ferdi Sambo saat berfoto bersama dengan para ajudannya. Kamarudin mengungkapkan Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita soal adanya ancaman ini. Kendati begitu, dengan alasan keamanan, Kamarudin merahasiakan identitas teman curhat Brigadir J ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkapkan sejumlah fakta baru mengenai kematian Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di antara fakta itu adalah soal kondisi Brigadir J yang ketakutan akan dibunuh. Lewat orang itu, Kamarudin mengungkapkan adanya rekaman elektronik yang menunjukkan fakta bahwa Brigadir J ketakutan, bahkan sempat menangis karena mengetahui adanya teror pembunuhan terhadap dirinya. Saksi yang sangat spektakuler, inilah saksi yang menyimpan rekaman elektronik. Di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni 2022. Ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga akhir tanggal 7 Juli 2022. Demikian kata Kamarudin. Terkuak, 17 menit sebelum tewas di rumah Ferdi Sambo, Brigadir J sempat bilang ini kepada sang kekasih, Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak, sosok wanita yang merupakan kekasih Brigadir J, menjadi sorotan publik pasca insiden baku tembak antara Brigadir Yosua atau Brigadir J dengan Baradae di rumah dinas Kadifropam nonaktif Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Pada Minggu 24 Juli, Vera bersama 2 kuasa hukumnya Ferdi dan juga Ramos Huta Barat mendatangi Mapolda Jambi guna memenuhi panggilan untuk pemeriksaan terkait insiden yang menimpa kekasihnya Brigadir J. 17 menit sebelum ditembak di rumah Ferdi Sambo, Brigadir J sempat bilang ini ke sang kekasih Vera Simanjuntak. Ferdi selaku kuasa hukum Vera Simanjuntak mengatakan bahwa pada hari terjadinya insiden yang menewaskan Brigadir J, korban sempat berkomunikasi dengan Vera Simanjuntak, yakni pada pukul 16:43. Lalu pada pukul 17, Brigadir J dikabarkan tewas tertembak. Menurutnya, komunikasi dilakukan tanpa ada kejanggalan. Ferdi juga mengungkapkan bahwa kliennya sempat mengalami trauma setelah mendapatkan kabar terkait kematian Brigadir J. Kuasa hukum Vera, Ramos Huta Barat, menyampaikan dalam pemeriksaan tersebut Vera Simanjuntak dicecar dengan 32 pertanyaan selama 5 jam. Ponsel milik Vera juga disita polisi sebagai barang bukti untuk penyelidikan kasus penembakan Brigadir J. Dan berikut ini adalah profil Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir J. Pemilik nama Vera Asfera Mareta Simanjuntak merupakan wanita asal Jambi, Sumatera Selatan. Dirinya telah menjalin hubungan dengan Brigadir J selama 8 tahun.
awal perkenalannya yakni saat Vera duduk di bangku kuliah, sedangkan Brigadir J sedang berdinas sebagai anggota BRIMOB. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui Vera Simanjuntak pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Merangin, Prodi 3 Kebidanan. Sebelumnya, Vera Simanjuntak dan juga Brigadir J sudah berencana untuk menikah dalam 7 bulan ke depan. Menurut Vera Simanjuntak, Brigadir J adalah sosok yang sopan dan juga penyayang. Selama menjalin hubungan, Brigadir J tidak pernah berlaku atau mengucapkan kata-kata kasar kepada dirinya. Polri bilang CCTV perjalanan Irjen Verdi Sambo dan Brigadir J dari Magelang ke Jakarta ditemukan. Rekaman yang diduga perjalanan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang dikawal Brigadir J telah ditemukan. Rekaman itu diduga perjalanan komandan dan anak buah tersebut dari Magelang, Jawa Tengah hingga Jakarta. Penemuan CCTV tersebut dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Pihaknya menyampaikan rekaman CCTV yang ditemukan tim khusus Mabes Polri tersebut dapat menguak kasus kematian Brigadir J. CCTV dari mulai Magelang sampai TKP sudah ditemukan oleh penyidik, ujar Deddy. Pihaknya juga menyampaikan CCTV di sepanjang TKP atau rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo juga sudah ditemukan. Saat ini, kata Deddy, seluruh CCTV tersebut sudah diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk dianalisa. Hal itu disebut dilakukan untuk bisa mengungkap perkara tewasnya Brigadir J secara terang benderang. Sementara diberitakan Tribun News sebelumnya, proses prarekonstruksi digelar Polda Metro Jaya di tempat kejadian perkara, yakni Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran Mas, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Juli. Prarekonstruksi yang digelar hari ini merupakan prarekonstruksi atas kasus dugaan pencabulan dan ancaman pembunuhan yang dilaporkan oleh istri Verdi Sambo. Kasus ini semula ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kini diambil alih Polda Metro Jaya. Hal ini dikatakan oleh Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Yang pertama, laporan pencabulan, kedua pengancaman dan percobaan pembunuhan. Untuk diketahui, dalam kasus tewasnya Brigadir J terdapat 2 laporan polisi. Selain laporan dugaan pencabulan dan pengancaman yang kini ditangani Polda Metro Jaya, ada pula kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan keluarga Brigadir J ke Barreskrim Polri. Diketahui, Brigadir J merupakan pengawal dan juga sopir istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kombes Pol Budi Herdi yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan mengatakan, sebelum tewas ditembak, Brigadir J disebut menerobos masuk ke kamar istri Irjen Verdi Sambo, Putri, dikutip dari tribunjakarta.com. Saat itu istri Irjen Sambo sedang beristirahat di kamar tersebut dan diduga terjadi pelecehan. Brigadir J melakukan pelecehan dan berkata, "Diam kamu," sambil menodongkan senjata ke ibu Kadif Propam. Istri Irjen Verdi Sambo pun berteriak, lantas teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai 2. Hingga akhirnya insiden maut terjadi dan menewaskan Brigadir J. Diketahui pihak kepolisian telah meningkatkan penanganan kasus pengancaman dan pelecehan yang melatar belakangi insiden maut antara Brigadir J dengan Barada E di rumah Irjen Verdi Sambo ke tahap penyidikan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kadif Humas Irjen Pol Deddy Prasetyo menegaskan kasus yang naik penyidikan tersebut terkait laporan soal pengancaman dan kekerasan terhadap perempuan dilansir dari Kompas.com. Menurut Deddy, Polda Metro Jaya tetap akan melibatkan penyidik Polres Jakarta Selatan dalam proses penyidikan ini. Barreskrim Polri juga akan terlibat untuk memberikan asistensi. Saat ditanya apakah Brigadir J menjadi tersangka dalam kasus ini, Deddy menjawab pihaknya masih dalam proses. Buntut dari insiden maut tersebut diketahui Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan sementara Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Kapolri pun mengungkap alasan soal penonaktifan sementara itu dan telah memiliki pertimbangan tersendiri. Menurut Sigit, keputusan untuk menonaktifkan Irjen Verdi Sambo lantaran mencermati desakan dari masyarakat. Kasusnya untuk menghindari spekulasi terkait kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, tugas tanggung jawab Divisi Propam dikendalikan Wakapolri juga menjaga agar apa yang dilakukan selama ini terkait komitmen objektivitas, transparan, akuntabel bisa dijaga agar rangkaian proses penyidikan yang dilaksanakan bisa berjalan baik dan juga membuat terang. Rombongan Ajudan Sambo tiba di Komnas HAM diperiksa soal Brigadir J. Ajudan atau Edecam ADC, Kepala Divisi Propam Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo, memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Selasa 26 Juni. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia.com di lokasi, Ajudan Sambo datang secara terpisah mulai sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Satu ajudan Sambo yang tiba lebih awal di kantor Komnas HAM menggunakan baju putih, disusul oleh satu ajudan lagi yang berjalan cepat memasuki kantor Komnas HAM. Sementara itu, sekitar pukul 9:51 waktu Indonesia Barat, 5 ajudan Sambo kembali datang secara bersamaan. Semuanya kompak memakai baju putih. Mereka datang tanpa berkata-kata dan langsung memasuki Komnas HAM.
Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apakah Baradae juga termasuk dalam rombongan